Mas. Waalaikumsalam. Bentar, fotonya kita fotonya. Waalaikumsalam. Ini saya. Masuknya mana? Kasih. Yang satu ini. Oh. Masuk lu. Saya tak sini. Ini Mas. Mas Gun, tadi mana Mas Gun? Ini sih. Kelas aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abu, lama nggak bertemu kita. Kemarin biasanya kita kalau ketemu kan di pondok liputan. Sekarang kita ketemu di sini Ustadz. Ustadz, alhamdulillah. Ini tim dari tim pemenangan cabang Mahfud Kota Surakarta, Ustadz. Seluruhnya berapa? 101. 101 dari 11 direktorat, Ustaz. Banyak. Pak Indro Pramono ini ketua tim pemenangan cabang. Mas Yesu Prabu ini juru bicara. Rio yang di sana itu bagian relawan, Agung bagian relawan, Mas Sunu Prasetyo relawan, Mas Heru relawan, Mas Gunawan komunikasi politik. Itu direktur simpul dan jaringan, Ustaz. Mas Wondo itu relawan Laskar Santri, yang di belakang, Ustaz. Ada Mas relawan juga, ada Mas Suryo, direktur data, Pak Bagio itu di simpul dan jaring juga. Ada Trihono juga. Tadi mana yang lain? Ada di sini. Ada yang sesama umat Islam, terutama kepada kepala negara. Kepada kepala negara yang sekarang ini pun saya sudah memberikan surat 2 kali, malahan surat yang kedua malah itu ditandatangani oleh 5 kiai NU. Ada di sini saya kasih. Nah, jadi itulah dari saya perlu hanya menyampaikan nasihat kepada Bapak Ganjar Pranowo. Isi nasihat itu sebagai kita merdeka mendapat negara Indonesia ini karena karunia Allah.
Kalau tidak dikaruniai Allah nggak akan dapat. Oleh karena itu kewajiban kita harus bersyukur. Terus nggak boleh lalu karunia Allah itu dibiarkan, kita bersyukur. Kalau bersyukur akan selalu bertambah, diberi kemuliaan. Itulah. Adapun maksud saya bersyukur, mensyukuri karunia Allah negara ini tidak cukup hanya memuji Allah dengan alhamdulillah. Tidak cukup hanya itu. Di samping kita memuji Allah, kita wajib mengatur negara ini dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Bersyukur. Dan memang hukum yang bisa mengatur kehidupan manusia di dunia ini ya hanya hukum yang menciptakan manusia. Itu masuk akal. Jadi manusia itu kalau ingin baik mesti diatur dengan hukum yang menciptakan. Manusia tidak bisa membuat hukum untuk mengatur manusia baik mutlak, tidak bisa. Yang dimaksud baik di sini hatinya baik dan sempurna. Sebab Rasulullah bilang di dalam dadamu itu ada daging. Kalau dia itu baik, seluruh badanmu baik. Kalau dia itu rusak, seluruh rusak. Itu hati. Nah, jadi memperbaiki hati itu hanya dengan hukum yang menciptakan hati. Masuk akal, sebenarnya masuk akal. Sebenarnya semua orang bisa menerima, tapi kadang-kadang yang menolak keterangan ini hawa nafsunya. Kalau akalnya menerima, masuk akal. Jadi bisa membuat aturan untuk mengatur kehidupan manusia ya yang menciptakan manusia. Jadi bukan yang lain. Maka hukum Allah setelah ketika menciptakan manusia, Allah juga menurunkan hukumnya, yaitu Al-Quran dan untuk mengatur hidupnya. Ya, nah itu. Di antara lain, yaitu tadi sholat itu baik di hati. Sejak hati orang yang sholatnya baik itu, hatinya bisa melawan. Ke sini Pak. Sini Pak. Ke sini Pak. Salaman lagi Ustaz, salaman lagi Ustaz. Hadap sini Ustaz. Lihat sini. Sudah sini. Ayo Kamera. Pak. kiri ya. Oke. Kiri dan kiri dan. Biasa biar ada yang ambil gambar. Komplek memudahkan rezeki dan melancarkan semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita boleh bercita-cita panjang umur, tapi harus dengan catatan umur yang dimanfaatkan dengan saja, jadi bukan untuk macam-macam. Ya kan? Untuk macam lebih baik pendek umur untuk apa? Karena hidup itu setelah mati sekali. Ustaz puasa. Agak belakang biar nampak semua. Liputan kamera dulu. Ayo, balik numpuk. Ke Yuk, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih untuk para wartawan. Terima kasih. Mungkin satu aja pertanyaan taruhnya pertanyaan Ustaz. Ini kira-kira konkretnya ketika nanti Pak Ganjar mungkin jadi presiden seperti itu, harapannya Ustaz seperti apa? Supaya ini dengan hukum Islam. Pancasila sendiri mengharapkan gitu, tapi mungkin pemerintah itu kurang mengerti atau memang dibolak-balik saja. Jadi ketuhanan nama Tuhan hanya dibanggakan dengan mulut. Ketuhanan itu ketika ulama menetapkan Pancasila itu konsekuensinya negaranya harus diatur dengan hukum dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu arti percaya dengan Tuhan Maha Esa itu. Jadi Pancasila sendiri mengharuskan begitu.
Benar begitu. Saya siap berdebat dengan para pemerintah masalah ini. Dari mulai Soekarno sampai hari ini entah tidak mengerti, entah pura-pura saja. Tidak ada kebaikan kecuali Islam, tidak ada kebaikan. Boleh di ya, paham ya? Siap, paham. Hanya itu. Berkah itu masalahnya Brahma lagi di posisi, gitu loh. Hati aku ngerti. Aku orang yang paling tahu hati dia. Siapa mampu mendengarkan hal Lah iya. Dia gimana terus? Dah, gerakan satu. kirim salam loh. Izin satu. Langsung lurus Pak. Iya, lurus kanan. Siap. Nah, tunggu tanasnya. Ya wes oke. Salam, salam. Ini adalah secara umum bagaimana pesan beliau nanti kalau sudah di dalam suratnya itu sudah ada nasihat-nasihat yang diberikan. Kemudian kalau secara umum memang nasihat itu baik, bagaimana agar seorang pemimpin itu betul-betul bisa menggunakan dengan hati. Kalau pikiran ini bisa dipengaruhi, tapi dengan hati. Nah, untuk itu sekali lagi juga terima kasih kepada Pak Ustadz Abu Bakar Basir, mudah-mudahan beliau selalu sehat dan nasihat-nasihat yang diberikan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Dan kita berharap bahwa untuk pemilu 14 Februari nanti berjalan dengan aman, tenang, damai, luber dan jurdil. Nanti ya, langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Biarkan masyarakat memberikan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Jadi tidak perlu diintimidasi, tidak perlu ditakut-takuti, tidak perlu diarahkan, monggo. Tetapi yang terpenting bahwa kita berharap tetap untuk Pilpres 2024 nanti Ganjar Mahfud sebagai juara.